Bismil Abi Walidni Warahil Kudus Al Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan memberkati kita. Seorang mualaf yang selama ini dianggap cerdas dan bergelar master teologia dibangga-banggakan dan diagung-agungkan karena dia berpindah keyakinan kepada Islam dan merasa bahwa orang cerdas pasti mualaf, justru kena tampol kali ini teman-teman. Dia tidak bisa menjawab atas setiap tuduhan-tuduhan yang selama ini digencarkan oleh para ustadz sekelas Juma, Rifa, dan kelompok-kelompok api terhadap kekristenan. Teman-teman, mari kita lihat bagaimana dia mempertanggungjawabkan imannya, justru tidak mengerti apa-apa. Dipermalukan, ini dia videonya. Pak Dance, dengarkan Pak Dance. Saya menghormati Anda berhubungan dengan umur Anda yang jauh lebih tua daripada saya. Di dalam Bible dikatakan, berilah hormat kepada orang yang lebih tua. Ya, saya pegang itu ajaran di Bible saya itu. Nah, sekarang saya minta pandangan Anda bahwa api ya yang diwakili Juma mengatakan bahwa Paulus adalah rasul palsu dan Pauluslah yang merubah-rubah ajaran agama Kristen. Pertanyaan saya, pernahkah Allah dan Muhammad mengatakan seperti yang dikatakan Juma? Pernah atau tidak pernah? Gini, saya bacakan ya, saya bacakan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Mau mendengar? Iya, dijawab dulu, pernah atau tidak pernah? Saya bacakan itu menjawab apa yang Anda katakan. Silakan, silakan. Ya, oke ya. Tenang dulu situ. Nah, kita pakai waktu aja Dance. Coba di Pak Dance. Biar nggak rebut-rebutan waktu kita. Silakan diterima itu, biar ada waktu kita. Ganti-gantian bicaranya. Silakan diterima, biar kita pakai waktu. Jadi ada waktu, nggak saling potong, nggak saling tunggu. Ayo, silakan. Sebentar. Sabar. Makasih, yang kasih bebek. Waduh, lama ini. Pak Dance pakai waktu aja. Kalau nggak pakai waktu nanti Anda setahun Anda nyari itu nanti. Terima, biar ada jamnya. Anda saya kasih waktu 5 menit, Anda kasih saya 5 menit. Oke. Coba dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Silakan. Ya. Ali Imran 64. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mari kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Jadi di sini umat Muslim itu khusus api berhak ya berbicara kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Ahli kitab itu adalah baik Yahudi dan Kristen yang memiliki paham ya berdasarkan teks asli ya. Apa yang dikatakan di sana? Kita memiliki satu pegangan. Apa yang dimaksud satu pegangan itu? Yakni satu Tuhan saja, karena pada kalimat berikutnya disebutkan ya bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Sudah belum? Belum. Makanya pakai waktu aja. Anda ngomong terus nanti terima aja itu waktunya, biar pakai waktu. Saya sudah terima tadi. Mana? Ini. Sudah. Oke, 5 menit Anda ya. Oke, silakan. 5 menit. Habiskan 5 menit. Saya sudah katakan tadi ya,
bahwa berdasarkan Ali Imran ya 64 ini, bahwa muslim berhak ya berbicara kepada non muslim apabila ya ada ungkapan bahwa ya Allah itu lebih dari satu. Di sini disebutkan biarlah di antara kamu dan kami ya memiliki satu sesembahan saja ya, yakni Allah, tiada lain selain Dia, dan jangan kamu menyekutukan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, ini disebutkan pada Ali Imran, sekali lagi pada Ali Imran ya, bahwa sesungguhnya orang-orang muslim itu berhak berbicara kepada ya non muslim, seperti disebutkan di sini ya, ahli kitab. Sekali lagi saya katakan, ahli kitab itu adalah ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang ya memiliki paham sesuai dengan teks asli. Nah, dengan adanya ini, lembaga apa ya yang berwenang, yang memiliki badan hukum untuk memberikan klarifikasi, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang telah menyalahi ya kaidah dalam Bible itu ya, apologet Islam atau API ada secara individual ya yang tidak mendaftarkan diri sebagai API, tetapi API yang dipimpin oleh Bang Suma itu badan resmi untuk membela Islam. Apabila ya doktrinnya itu dibengkokkan, misalnya ya, misalnya di dalam Al-Quran itu ya disebutkan bahwa Isa adalah utusan Allah. Jadi sekali lagi, Isa adalah utusan Allah ya, dan Isa sendiri yang saya yakini adalah Yesus. Dia menyampaikan ya pada Yohanes 17 ayat 3, mengenal hidup yang kekal itu, mengakui satu-satunya ya, mengakui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah utusan. Jadi ketika ada tokoh siapapun yang mengatakan bahwa Allah atau Tuhan lebih dari satu, maka kami sebagai muslim ya berhak mengklarifikasikan, berhak menyampaikan ini. Itulah sebabnya ya apologet ya, apologet ya Islam itu tampil. Sekali lagi, apologet Islam itu bukan berarti ya menyala-nyalakan doktrin Anda jika Anda ya lurus, jika Anda berdasarkan kitab suci Anda. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda ya apa yang saya sebutkan tadi ya. Oke, yang ke Anissa 171. Ya, oke, ini bisa bacakan ya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa, putra Maryam, itu adalah utusan Allah. Jadi di sini disebutkan putra Maryam utusan Allah. Kalau dia disebut utusan Allah, berarti ada yang mengutus. Nah, habis Pak Dance, habis.
Ya, makanya kalau diskusi itu dipersiapkan dulu Pak Dance. Ya, saya 5 menit ya. Saya 5 menit ya. Scroll, saya tidak ada. Oke, sekarang saya 5 menit ya. Tiba-tiba muncul. Ya, silakan. Ya, saya 5 menit. Diterima dulu waktunya, biar kita pakai waktu. 5 menit. Oke. Baik, saya pikir tadi Pak Dance ini mau jawab apa yang saya tanya. Ya, belum selesai. Yang saya tanya tadi apa? Jangan-jangan Pak Dance nggak tahu. Yang saya tanya tadi adalah mengenai organisasi API menghujat agama Kristen dengan mendahului Allah dan Muhammad. Yang saya tanya apa tadi Pak Dance? Si API kan bilang, yang diwakili oleh Juma bilang, bahwa Paulus adalah orang yang merupakan pengubah-ubah ajaran agama Kristen. Bahwa Paulus adalah rasul palsu. Saya tanya tadi sama Pak Dance, ada nggak Allah dan Muhammad pernah ngomong gitu? Ternyata ditunjukin malah kitab lain, ayat lain. Pak Dance, ini waktu saya. Ini waktu saya. Tadi Anda ngomong, saya diam. Silakan. Inilah adab kalian itu tidak ada. Tadi Anda ngomong, saya diam. Jadi dengarkan. Ya. Saya pikir Anda tadi tunjuk ayat itu. Ternyata inilah kualitas kalian. Makanya saya bilang kurang-kuranginlah benturin kepala ke lantai aspal. Sekarang udah pindah ke aspal benturinya. Karena sekarang sudah senang benturinya ke aspal. Ganggu orang jalan. Ya. Nah, sekarang begini, Pak Dance. Saya minta sama Pak Dance nanti di waktu yang berikutnya, tolong tunjuk ayat di Quran maupun di hadis yang bilang bahwasanya Pauluslah yang telah merubah-rubah ajaran Kristen. Bahwasanya Paulus itu adalah rasul palsu. Saya minta itu. Tunjuk ayatnya. Kalau ada Muslim yang bisa nunjuk ayat itu, maka saya lompat dari Monas. Lompat saya dari Monas. Ya, kalau ada yang bisa tunjuk itu. Makanya saya bilang bahwa API, si Juma dan kawan-kawan sudah menghujat Kristen dengan mendahului Allah dan Muhammad. Sedangkan Allah dan Muhammad aja nggak ngomong gitu. Begitu lancangnya kalian mendahului Allah. Sedangkan dia nggak pernah ngomong seperti itu. Bagaimana mungkin Allah dan Muhammad lupa ngomong bahwa Pauluslah yang merubah-rubah itu. Bahwa Pauluslah biang keladinya, bahwa Pauluslah rasul palsu. Masa 22 tahun, 22 bulan, 22 hari dia hidup lupa ngomong itu? Kok bisa-bisanya? Tega. Di mana wajah Pak Dance di mana? Sudah mulai malu, takut. Ini udah takut dia, teman-teman. Takutnya. Malu dan takut dia sudahan. Nah, kemudian Anda bilang bahwa ini adalah ajakan kepada ahli kitab. Marilah kita kepada satu kalimat. Dan ya, tolong ya, kalau ngomong itu harus konsisten. Di dalam Quranmu, yang kenal Muhammad seperti anak sendiri itu siapa? Kalau kau bilang ahli kitab itu adalah Yahudi dan Kristen, berarti yang kenal Kristen itu, yang kenal Muhammad itu Yahudi dan Kristen. Kok kalian sok-sok kenal Muhammad? Masalahnya kalian itu di satu sisi mengklaim, tapi di sisi lain babak belur. Ya, kalian itu sama seperti makan mata kail. Tahu makan mata kail? Ikan yang seperti makan mata kail. Tak dimakan menggoda, dimakan kena. Itu kau bilang bahwasanya ahli kitab itu adalah Yahudi dan Kristen. Putar lagi rekamannya, putar. Tapi kalau kamu konsisten, orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, yaitu Yahudi dan Kristen, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Yang kenal Muhammad seperti anak sendiri orang Yahudi dan Kristen, tapi kau belajar tentang Muhammad dari orang yang bukan Yahudi dan Kristen, jadilah kau cesat. Karena apa? Kau kenal Muhammad bukan dari orang Yahudi dan Kristen yang mengenal seperti anak mereka sendiri. Masa kau malah tanya Adi Hidayat? Gimana? Kau tanya sama Juma? Tanya sama ahli kitab Yahudi dan Kristen. Tanya Edis TV tentang Muhammad, biar ku tahu, biar ku jelaskan kau siapa Muhammad itu.
konsisten. Jangan, oh kalau gitu ini ayat ini harus dibuang ini. Jangan dibilang oh, Muhammad yang kenal Muhammad itu umat muslim bukan ahli kitab ya. Pokoknya apa yang kalian klaim itu juga yang kupakai buat nama. Bagaimana teman-teman respon Anda mendengarkan debat sebentar itu? Luar biasa bukan? Di mana gelar master teologianya? Ya kalau namanya gelar sih bisa dibeli tanpa nggak belajar, atau bisa mendaftar lalu mendapatkan gelar atau beli gelar. Dulu begitu ya. Sekarang mungkin masih ada, saya kurang tahu. Tetapi teman-teman, ketika dia menjadi seorang mualaf lalu menunjukkan gelarnya menjadi seorang master teologi, dianggap paling cerdas, luar biasa, dan itu menjadi berita yang bombastis di tengah-tengah umat muslim yang langsung memamerkan, wow, orang cerdas pasti mualaf. Ya ternyata ilmunya tidak ada. Ini malah dia ngawur ngidul kemana-mana. Selama ini kan banyak orang ustadz polemikus yang menuduh dan memalsukan Alkitab. Bahkan mereka begitu bersemangat menuduh bahwa Rasul Paulus lah yang memalsukan Alkitab, bahkan mendirikan agama Kristen. Entah dari mana teori mereka ini, tapi sangat didoyan atau sangat disukai oleh para muslim yang tidak mau belajar, teman-teman. Kasihan sekali. Nah, ketika hal itu dipertanyakan oleh apologetik Kristen ini kepada mualaf master teologi ini, menariknya amburadul, dia tidak bisa jawab. Kan pertanyaannya ringan. Kalau kalian begitu mudah berkata bahwa Alkitab palsu, lalu Paulus rasul palsu, yang disalib bukan Yesus, pertanyaannya kan sederhana, apakah Allah dan Nabi lupa menuliskan itu dalam Al-Quran begitu? Tunjukkan ayatnya, kan begitu pertanyaannya. Buktikan, malah lari ke ayat-ayat yang lain. Kan kurang piknik ini, atau kurang literatur, atau jangan-jangan tidak memahami Quran atau hadis. Nah ini yang menjadi masalah. Saya khawatir ya, hanya khawatir saja, semoga tidak benar teman-teman. Khawatirnya apa? Para mualaf ini mereka sebenarnya tidak mengerti isi Quran dan juga hadis. Maka ketika mereka menjadi mualaf, mereka hanya numpang supaya bisa hidup dan makan. Takutnya begitu ya. Maaf kalau salah ya, sorry. Karena kalau misalnya seseorang itu sudah mualaf gitu, mestinya mereka itu lebih sibuk mempelajari Quran, menceramahkan Quran, bukan malah sebaliknya sibuk membahas Alkitab, tafsir sana sini. Bahkan yang bukan mualaf pun seperti Ustaz Zuma seperti yang disebutkan tadi, mereka begitu gemar membahas Alkitab, luar biasa. Karena mereka ketika membahas Alkitab walaupun sembarangan, mereka dianggap dakwah. Itulah kekonyolan itu teman-teman. Mereka dianggap dakwah sekalipun membahas Alkitab. Entah dari mana sisi dakwahnya itu, saya nggak ngerti teman-teman. Yang disebut dakwah berarti membahas Quran kepada umat, membahas hadis kehidupan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat. Ini dianggap dakwah kalau membahas dan menista Kristen, menista kata apologetik tadi. Kenapa? Karena kalian sudah menuduh Alkitab palsu, menuduh Paulus yang mengubah-ubah ajaran kekristenan. Ini kan sebuah tuduhan fitnahan yang luar biasa. Kalau begitu ya buktikan di ayat Quran katanya toh. Buktikan saja, jangan ngarol kemana-mana akhirnya kabur gitu ya. Di mana lulusan atau pengaruh master teologianya? Atau jangan-jangan ya, jangan-jangan selama ini kan tidak pernah muncul di debat-debat begitu ya, atau karena tidak diundang lagi oleh mualaf center atau yang lain sebagainya untuk menjadi bahan diskusi karena sudah dibongkar ilmunya tidak ada. Ya begitulah teman-teman ya. Oke, tidak berlama-lama ya, kita tidak maksud untuk menyerang pribadi, tetapi setidaknya teman-teman, setidaknya kalau dipertanyakan sesuatu ya jawablah sesuai dengan pertanyaan itu. Jangan sampai ngarol-ngidul kemana-mana, berputar-putar, lompat sana sini seperti tampilan-tampilan yang dilakukan oleh Ustaz Zuma yang lebih doyan membahas Alkitab. Oke, salam cerdas teman-teman, tidak perlu kepanasannya. Saya pikir ada banyak teman-teman muslim yang masih cerdas dan waras. Oke, semoga kasih Kristus yang memberkati Anda
dan jangan lupa untuk selalu berdoa, memohon petunjuk daripada Tuhan. Semoga ditunjukkan jalan yang lurus di dalam Kristus, dalam ajaran kekristenan. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.